Halo teman-teman. Oh, salah. Hihihi. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Dan di video kali ini bakalan lebih cepat dari biasanya karena aku pengen bikin satu feature di mana item kita itu bisa nyetak. Jadi kalau yang kemarin kan kelihatannya berry satu nih, cuman satu gitu. Terus nanti kalau misalnya ada berry lagi, dia bakal ambil slot selanjutnya kan. Pengennya stuck kayak gini nih. Nah, harusnya kayak gini, tapi gimana cara bikinnya? Teman-teman bisa simak video ini. Dan sebelumnya kalau misalnya teman-teman merasa video ini berguna buat ditonton atau buat kedepannya project teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe juga ya. Makasih banyak atas dukungannya. Oke, jadi kita move on ke script langsung karena sudah punya itemnya, kita udah bikin, kita tinggal memperbaiki beberapa script. Pertama, di slot GUI-nya teman-teman, yang ini, yang buat slotnya itu aku ada nambahin ini label. Ini perbedaan dari yang kemarin, label. Jadi teman-teman diklik di panel ini, terus klik right click ya, klik kanan, add child node, tinggal cari label. Jadi label ini buat nunjukin yang namanya teks. Jadi kalau misalnya mau nulis apa aja tuh pakainya label. Nah, rencananya ini label dipakai buat nunjukin itemnya udah ada berapa. Dan udah kayak gini di setting, aku tulisnya 99. Kenapa? Karena biar maksimal aja gitu. Misalnya yang paling gede kayaknya 99 deh, apa 00. Ya gitulah ya. Jadi ini dari sononya aku yang ngatur, nggak masalah juga. Terus ini teman-teman, ada satu yang penting, horizontal alignment-nya aku taruh di right. Kenapa ditaruh di right? Karena misalnya teman-teman ke default itu left kan, dan misalnya cuma satu nih, nanti dia ada di tengah. Sementara kalau misalnya 2 digit ya normal gitu kan, pengennya kan rapi aja gitu ke kanan, nggak ngalangin item. Nah, makanya aku horizontal align-nya ke sebelah kanan, terus vertical align-nya ke bottom, karena aku berbatasan garis ini, garis labelnya itu ke bawah. Jadi aku bottom. Coba kalau aku ke top, nanti dia ke atas di sini nih, ke arah yang garis batas atas. Makanya aku ke bottom ini vertical alignment-nya. Udah kayak gitu teman. Terus di sini kalau misalnya pengen ngatur-ngatur tentang fontnya, teman-teman bisa klik ini font, di search di inspektor ya, sebelah kanan ada font. Ini kalau misalnya pengen ganti font, tinggal masukin aja fontnya ke sini, download gitu biasa. Kalau misalnya bingung gimana maksudnya, tolong leave comment, nanti aku bahas. Terus ini atur berapa gede fontnya, font size. Terus color aku pakai font shadow. Nah itu biar kelihatan keren. Nah udah kayak gini font mana weh. Nah udah kayak gini, terus tinggal kita codingin supaya dia itu nunjukin kita punya item berapa ya kan. Jadi sebelum kita move on ke situ, aku ada bikin satu lagi namanya inventory slot. Aku ada bikin yang namanya inventory slot ini. Teman-teman bisa lihat extend resource. Jadi kita bikin resource baru, plus name inventory slot. Jadi kita bakal pakai nama inventory slot nanti buat referensi. Terus export var item, inventory item. Jadi nanti bakal ada export di sebelah kanan itu di inspektor, buat mengandung buat menyimpan item kita yang berupa inventory item, terus jumlahnya berapa. Nah ini bedanya dari yang sebelumnya. Sebelumnya apa sih? Sebelumnya kan inventory item doang. Jadi kenapa kita butuh inventory slot? Karena dari inventory item ini dia nggak punya kemampuan untuk ngitung stack. Jadi dia masuk gitu kan ke slot, tapi slotnya ini nih kayak kita harus membedakan. Misalnya slot ini isi apel,
sama slot isi jeruk gitu misalnya. Makanya kita harus bedain inventory slot. Makanya kita bikin inventory slot yang ini. Nah, setelah ini teman-teman udah punya script ini, inventory slot, terus kita ke slot GUI yang tadi, yang slot ini. Kita buka scriptnya. Terus di sini teman-teman bisa lihat aku udah ada tambahin already variable amount label, terus jenisnya label, terus ini referensinya bisa di drag yang label ini. Nah, terus update ini nih aku ganti dari yang kemarin. Kalau misalnya teman-teman masih inget ya kan, yang kemarin kalau nggak salah item, terus jenisnya inventory item, sekarang slot inventory slot. Terus jangan lupa ini ditambahin teman-teman if slot. Jadi bacanya kalau nggak ada slot item, makanya frame-nya berubah jadi yang 0, yang frame yang ke 0 ya. Terus item sprite-nya visible-nya false. Ya masih sama, cuman ini sekarang kita mainnya pakai slot item. Dan kalau misalnya ada slot item, frame-nya ganti jadi ini, terus item sprite texture slot item texture ini berarti sama kan. Terus amount label, nah ini mungkin rada lucu karena biasanya kan kita lihat visible itu true yes, tapi ini aku ganti dengan slot amount lebih dari 1. Jadi kalau misalnya bacanya amount labelnya itu visible, apa tulisan label ini nih, dia bakal kelihatan kalau dia ini slot amount, kalau item yang ada di dalam itu si slot itu lebih dari 1. Kenapa aku taruh kayak gini? Karena biasanya kan nih, misalnya gini, kita cek ya, misalnya aku ganti jadi 0, terus aku mungut, nah jadi dia tuh tetap ada tulisan 1 gitu. Biasanya kan kalau misalnya nih aku bandingin ya, ini kalau nggak pakai yang 01 itu aku ganti ada angka 1 kan. Nah terus perbedaannya mana nih, perbedaannya di sini. Nah aku ganti jadi 1, jadi cuman muncul kalau kita punya item lebih dari 1. Aku pungut lagi, nah ini cuman 1, nggak ada angkanya. Biasanya kan kayak gini kan. Nah udah kayak gini aku pungut lagi, nah baru 2 muncul. Wah, itu bedanya. Setelah itu slot GUI kita udah selesai diatur-atur kayak gini, udah cakep. Kita harus pindah ke yang namanya inventory GUI. Di sini inventory GUI-nya, scriptnya ya teman-teman, aku ada nambahin baru. Ini enggak lagi item, aku ganti jadi slots array, masih sama. Terus ada inventory update, connect update, ini kayaknya masih sama kayak kemarin, aku lupa. Terus ini update masih sama kayak yang ini, tapi teman-teman ini ada perubahan di sini. Inventory slot size sama slot 1 update inventory slots ini. Ini penting teman-teman, jangan items ya, ini tolong di tolong di notice. Dan ini masih sama. Terus apalagi yang berubah ya, kita lihat-lihat. Canvas layer ada yang berubah, nggak ada. Dropnya masih sama. Terus fruitnya masih sama. Inventory, nah inventory-nya baru lagi teman-teman, ada updatean. Jadi di inventory script aku ada taruh yang namanya slots lagi, array, dan inventory slot di sini. Function insertnya masih item inventory item, tapi for slot in slots masih sama kayaknya, tapi di sini slot.item item. Jadi bacanya kalau setiap satu slot dalam slot banyak, kalau si slot ini, kalau satu slot ini punya item, maka si slot item itu jadi item. Aduh, mumet banget ya. Dan slot amount itu berarti yang ini ya, slot amount itu yang ini ya kan.
Terus jadi kalau misalnya slotnya jumlahnya kurang dari item max stack, maka slot amount-nya ditambah 1. Jadi dia numpuk ke situ. Terus update emit-nya kita pindah ke sini, terus return. Jangan break ya. Kalau kemarin kan break. Kenapa return? Karena kita balikin lagi ke awal. Kalau break kan berhenti di situ kan. Terus ngupdate lagi ke slot selanjutnya, ngupdate lagi selanjutnya. Nah, kalau return itu balik. Jadi misalnya ada kemungkinan item sama, dia balik lagi ke item yang sama gitu. Dia nggak peduli. Nah, terus di sini for I in range, slot size. Jadi sepanjang slot size. Kalau misalnya nggak ada item di slot, nah, jadi slotnya ada item, slot amount-nya nambah 1, terus update. Ini aku kurang fase menjelaskan, mohon maaf teman-teman, mungkin ada yang lebih bagus menjelaskannya. Bahasaku emang rada aneh. Nah, jangan lupa update emit-nya juga di sini teman-teman. Terus return juga. Nah, ini buat inventory kita. Terus mungkin teman-teman di sini ada yang error di item max stack ini. Kenapa? Karena di item kita sendiri itu kita belum update. Jadi kita lihat inventory item di sini, aku kasih variabel max stack. Jadi teman-teman bisa ganti. Biasanya kan ada yang stacknya itu aku pengennya max stacknya 9 atau 99 gitu kan. Nah, jadi apa yang terjadi kalau lebih dari 3? Tadi kan aku ngaturnya kan 3 tuh. Coba aku pungut dulu. Pungut. Nah, ini udah 3 kan? Kita ambil lagi. Yang terjadi adalah dia pindah ke slot selanjutnya. Nah, itu kenapa kita butuh variabel max stack. Tentu aja teman-teman bisa variasiin sendiri, mau diekspor atau gimana. Silakan. Mana lagi yang belum kita update ya? Inventory item udah, inventory slot udah, inventory GUI udah, map nggak ada perubahan di player. Slot GUI kita udah bahas. Yang pertama ini jangan lupa teman-teman, label teksnya slot amount kan int kan, jadi dia nggak bisa langsung masuk ke teks. Jadi supaya berubah jadi teks, kita tambahin str atau string ini. Jangan lupa buka kurung tutup di sini juga. Begitu. Coba aku cek lagi. Oke, dan begitulah teman-teman caranya supaya bisa setak-setak itemnya. Aku pungut-pungut dulu biar banyak. Nah, tuh begitu caranya biar item kita bisa nyetak teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.